Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Muhsin dari kelas TI2F, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dari UTS Business Intelligence. Yaitu di sini saya disuruh untuk menganalisa struktur database, yaitu dari database Toko Barokah, lalu menentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database Toko Barokah. Nah, KPI yang saya gunakan di sini adalah untuk mengetahui total harga penjualan dari per, per hari, yaitu dari tanggal apa ya, salah satu tanggal itu produknya laku berapa gitu, atau total harganya berapa. Baik, dari ini saya menginputkan uh, database Barokah di PHP MyAdmin. Ini database-nya sudah saya inputkan semua untuk data transaksi, pembeli, penjual, produk, dan transaksi. Lalu saya membuat database OLAP untuk toko Barokah tadi, yaitu yang saya butuhkan dari tim produk yang untuk mengambil data-data dari produknya, lalu tim waktu juga data-data dari tim dari dari transaksi ini tadi. Lalu untuk pengerjaan di spoonnya itu untuk transformation 1, yaitu untuk tim waktu. Saya menggenerate rows. Dari generate rows ini saya limit 1825 untuk datanya. Lalu saya beri nama current day dengan tipe date, tipe data date. Lalu formatnya yaitu day, month, dan year. Value-nya dari 2020, yaitu karena datanya dari database Toko Barokah itu dari 2020. Lalu di add sequence itu saya start dari 0, increment by 1. Lalu kalkulator itu untuk menghitung ini jumlah dari current day dan increment day-nya. Lalu year of date A yaitu tahun dari stream date, dan month of date A yaitu stream dari bulan dari stream date. Lalu day of month of date A yaitu hari dari stream date. Lalu lanjut ke select values. Select values itu yang saya get field untuk bermacam-macam ini. Lalu yang perlu di remove apa saja, yaitu ini current day dan increment day-nya. Lalu kita ke database lookup. Nah, kita database lookup itu mengambil dari database OLAP ya, database OLAP, bukan Toko Barokahnya yang tadi yang OLTP, yaitu database OLAP Toko Barokah, dan yang ditargetkan adalah tabel dim waktu. Lalu saya get field, yaitu keluar tanggal, tahun, bulan, hari. Lalu saya komparasikan dengan stream date, stream year, stream month, stream day, ya sesuai dengan ini tabel saya, kolom tabel saya. Lalu get lookup field, lalu muncul dengan tanggal, tahun, bulan, hari, dan tipenya saya kasih none. Lalu di filter terus saya mengisikan tanggal is null agar bisa dapat diisi datanya. Lalu tahun is null, bulan is null, hari is null. Lanjut ke tabel output. Tabel output yaitu mengambil dari OLAP Toko Barokah tadi, di targetnya di waktu. Lalu yaitu yang di outputkan adalah dari tabel tanggal, tahun, bulan, hari, itu diambilkan dari stream date, stream year, stream month, stream day untuk diisikan ke tabel field ini tadi. Baik. Dan ya outputnya adalah seperti ini di tabel
dim waktu ini. Lalu kita ke transformation 2 untuk tabel produknya. Itu tabel produknya saya select from produk menggunakan koneksi OLTP ya, karena kita akan karena saya mengambil produk dari OLTP. Lalu untuk select-nya yaitu ID produk, saya get field, lalu saya rename dari nama produk menjadi stream nama produk, satuan stream satuan, harga stream harga. Lalu untuk yang di remove yang hanya ID produk yang tidak diperlukan. Lalu untuk database lookup-nya itu menggunakan OLAP toko barokah, terus skema lookup table-nya yaitu dim produk. Nah, ini komparasinya dari nama produk menjadi stream nama produk, satuan stream satuan, harga stream harga. Untuk lookup field-nya yaitu nama produk, string, satuan string, harga, number. Yang sisanya sudah saya hapus ya, dari get field sama get lookup field-nya. Lalu dari field rows, itu nama produk saya kasih is null, satuan, dan harga juga. Karena yang akan diambil dari itu tadi. Dari nama produk, satuan, dan harga. Oke, untuk tabel output yaitu dari OLAP toko barokah. Dan targetnya juga sama ya, tim produk. Tabel field-nya nama produk, satuan, harga, terus diambil dari stream nama produk. Ya, nama streamnya juga. Oke, dan output-nya setelah di run yaitu menjadi seperti ini. Ini data produk dari database toko barokah tadi ya, menuju ke database OLAP ini. Lalu untuk yang terakhir itu untuk fakta ya, tabel fakta. Untuk tabel input saya select bintang from detail data transaksi ya, dari detail data transaksi di tabel OLTP ya, tabel OLTP. Lalu saya inner join produk ke FKID produk, lalu transaksi ke nomor transaksi, lalu saya oke, dan select value-nya yaitu setelah saya get field, saya pilih yang saya butuhkan yaitu stream quantity, stream nama produk, stream harga, dan stream tanggal. Maka yang sisanya saya remove. Lalu untuk kalkulator yaitu penjumlahan total ya. Stream total ini dari stream perkalian dari stream harga dan quantity pada hari atau tanggal tertentu untuk database lookup-nya. Ya. Dari database OLAP dan tabelnya di produk, yaitu saya ambil nama produk sama dengan stream nama produk, harga, stream harga, ID produknya dengan tipe integer. Lalu untuk database kedua saya ambil dari database dim waktu. Dim waktu yaitu tanggal, stream tanggal, database tabel dim waktu dari database OLAP, lalu tabel fieldnya itu tanggal, stream tanggal. Untuk lookup fieldnya yaitu di dim waktu, saya isi tipe non. Untuk database lookup 3, saya mengambil dari tabel fakta transaksi, itu dari total, sama dengan stream total, ID dim waktu, yaitu ID dim waktu, karena primary key-nya, dua ini, saya foreign key, lalu stream total ada penjumlahan dari harga produk dan juga quantity-nya, dan di tanggal atau hari tertentu. Lalu untuk lookup-nya, ID dim waktu non, ID produk juga, dan juga total. Lalu
kita ke-fill terus, ya saya isi nol semua, ID dim waktu 1 itu dari pengambilan ID dim waktu dan produk saat survei list tadi, dan juga total is nol. Nah, untuk tabel output-nya, saya tujukan ke fakta transaksi karena yang akan saya ambil dari tabel fakta transaksi untuk hasilnya, itu dari database OLAP. Lalu untuk database field-nya, saya pilih ID produk dengan stream field ID produk juga, ID dim waktu, total, stream total. Dan setelah di-run, itu output-nya seperti ini. Ya. Jadi ini dari ID dim waktu, itu ID dim waktunya 49, yaitu di tanggal 18 bulan 2 2020, itu dengan produk Nutrijel plain 15 gram dengan harga 2.667, berarti pada tanggal 18 bulan 2 2020 itu tadi hanya laku 2.667. Jadi total harganya yang masuk yaitu 2.667 atau yang laku hanya total satu produk saja pada hari itu. Untuk produk-produk lainnya juga berbeda. Contohnya ini di dim waktu 44 yaitu pada tanggal 13 bulan 2 2020 dengan produk yang sama itu laku 13.335. Artinya lakunya lebih dari satu produk pada hari tersebut. Baik, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.